Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabat-sahabat dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Tentunya sebuah harapan besar kita untuk berjumpa dengan bulan suci yang penuh berkah. Kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Masjid dan musola penuh sesak orang sholat tarawih. Jalan-jalan ramai dengan orang-orang berbagi takjil. Berkumandang bacaan Al-Quran yang saling bersahutan. Semua itu perwujudan cinta kita pada bulan Ramadan. Karena pada bulan ini amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, kita harus tetap bermuhasabah diri bahwa amalan kita yang begitu banyak yang diharapkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi sia-sia belaka karena kita melakukan hal-hal yang dapat merusaknya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, "Sittatu asya'atu bitul amal, al-istigholu bi'uyu bil khalqi, wa qaswatul qalbi, wa hubud dunya, wa qillatul haya, wa dulul amal, wa dholimu la yantahi." Ada 6 perkara yang menggugulkan amal: sibuk mencari aib orang lain, kerasnya hati, cinta dunia, sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan kedoliman yang tiada habisnya. Yang pertama, al-istigholu bi'uyubil khalqi, sibuk mencari aib orang lain. Dengan sibuk mencari aib orang lain sehingga lupa pada aib diri sendiri. Semut di seberang lautan kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, orang-orang yang suka mencari aib orang lain, mencari-cari aib orang lain adalah mereka yang tidak pandai menjaga lisannya. Manusia yang dalam hidupnya disibukkan dengan mencari aib orang lain seperti ghibah, namimah, atau adu domba, ini merupakan penyakit yang kelihatannya sepele dan kecil, namun dampaknya luar biasa, bisa menghancurkan seluruh rangkaian amal yang kita sudah lakukan selama hidup. Pantaslah jika ada ibarat, beruntunglah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri, sehingga menjaga lisannya daripada mencari aib orang lain untuk mengguncing atau mengadu domba kepada sesamanya. Mencari aib orang lain tentu mempunyai tujuan yang negatif, ingin menghancurkan nama baik, dan lain sebagainya. Hal ini jelas merupakan perilaku yang mengikis habis amal ibadah seseorang. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita. An Abi Musa qala Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Dari Abu Musa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Hadis di atas melukiskan gambaran ideal umat Islam, karena sesama muslim adalah saudara. Maka ketika di antara kita melihat aib saudaranya, fungsi dan tugasnya bukanlah membeberkan, mencela atau mengguncingnya, tetapi fungsi kita adalah menutup aib saudara kita. Karena insya Allah jika di dunia ini kita pandai menutup aib saudara kita, Allah pun akan menutup aib kita. Orang lain menyanjung dan memuji kita karena orang lain tidak tahu aib dan kekurangan kita. Siapa yang mengetahui? Hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah menutupi aib kita.
Yang kedua, kerasnya hati, qaswatul qalbi. Beruntung kita oleh Allah diberi hati yang lembut, mudah menerima kebenaran. Hati yang keras adalah hati yang tertutup untuk menerima nasihat kebenaran. Jika hati manusia tertutup, maka yang timbul dalam hatinya adalah rasa bangga dan lebih di antara yang lain. Susah menerima kebenaran karena ia merasa paling benar. Jika manusia merasa lebih di antara manusia, maka ia akan menjadi orang yang sombong. Sementara sombong merupakan penghalang seseorang untuk masuk surga. Karena akibat kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang ketiga wahubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia boleh karena kita hidup di dunia hanya sebagai alat untuk mencapai kehidupan akhirat. Yang tidak boleh adalah terlalu cinta pada dunia sehingga melalaikan kita kepada akhirat. Zaman sekarang tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri, menumpuk-numpuk harta, bahkan dengan jalan apapun mereka tempuh untuk itu, menghalalkan segala cara. Mereka tidak ingat bahwa dunia hanya sementara. Semua yang kita punya, harta yang berlimpah, anak-anak yang pandai yang selalu kita banggakan, istri yang cantik, suami yang kaya, jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya hanyalah titipan Allah. Jika Allah sudah mengambil titipannya itu, maka apa yang dapat kita lakukan? Allah tidak akan menawarnya. Orang Islam boleh kaya, boleh berkedudukan tinggi. Gunakan harta dan kedudukan untuk syiar agama Islam. Membantu orang-orang yang miskin, menyantuni anak-anak yatim, membangun sekolah-sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Demikian cinta dunia jangan sampai melalaikan kita dari cinta abadi, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta dunia yang berlebihan dapat merusak nilai amal kita. Yang keempat, wakilatul haya, sedikit rasa malu. Hal yang tabu menjadi biasa. Ada yang bangga menceritakan aibnya di media, berbuat maksiat di depan publik, menceritakan perzinahan, melakukan korupsi, dan lain sebagainya telah menjadi hal biasa karena hilangnya rasa malu. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan sedikit pun darinya. Malu itu sebagian daripada iman. Jika sudah hilang rasa malunya, maka tipis pula imannya. Dengan puasa, hendaknya lebih memiliki rasa malu. Yang kelima, wadulul amal, orang yang panjang angan-angannya. Jika hati sudah mempunyai penyakit tulul amal ini, maka ada perasaan berat untuk berbuat baik dan taat kepada Allah, lalu menganggap syariat agama ini ringan. Katanya dalam hati, agama tidak memberatkan. Sekarang tidak bisa melakukan kebaikan pun tidak apa-apa, besok masih ada waktu. Dalam hal ini ia berjanji esok akan mengerjakannya. Namun esok ia merasa berat, kemudian menunda lagi dan menunda lagi. Orang yang tulul amal cenderung lebih mencintai dunia dan menuruti hawa nafsunya, jauh dari kata taubat dan ketaatan kepada Allah. Yang keenam, wadzalimu la yantahi, kezaliman yang tiada habisnya. Mereka adalah manusia yang berbuat zalim, baik zalim kepada Allah maupun makhluknya, termasuk zalim kepada dirinya sendiri. Zalim berasal dari dolama, yang artinya kegelapan. Kita terlahir putih, kita pula lah yang menghitamkan diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, marilah bersama-sama menjaga agar amalan kita di bulan Ramadan ini senantiasa terjaga pahalanya dan menjadi tabungan amal yang kelak kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.